nono nase makalelembang, muma loppo kwa lindrunio, muma tandri kwa nonio, muma kelo kwa kelorio, mukire na manatua sinino masaga hulue, kenana na kufarajai kwedi, rikarampua na kufutujiwe gau. Salam budaya. Pada masa di mana bumi ini masih digenangi air, kecuali tempat bernama Karampuang dan sekitarnya yang disebut Cimbo. Makna kata Cimbo adalah sebuah tempat bagaikan tempurung kelapa yang menyembul di tengah genangan air. Dalam Lontara Karampuang menjelaskan bahwa di puncak inilah datangnya seorang yang tak dikenal yang kemudian bergelar Manurungeri Karampuloe, yang artinya seorang yang karena kehadirannya membuat setiap orang merinding. Setelah Tumanurungeri Karampuloe lama menetap bersama masyarakatnya, tiba-tiba ia berpesan, "Eloko tuatea, mate eloka mak deceng tea maja." Kata-kata inilah menjadi wasiat bagi warganya. Tak lama setelah Tumanurungeri Karampuloe memberikan pesannya, ia tertidur dan menghilang. Setelah Tumanurungeri Karampuloe menghilang, berikutnya muncullah 7 orang tumanurung yang baru yang disebut Manurung Pitue, yang kelak merekalah yang menjadi raja-raja pada Cimbo-Cimbo baru setelah air surut sebanyak 7 kali. Hingga dalam Lontara diungkapkan dengan Lau Cimbona Manro Campena. Para tumanurung tersebut meninggalkan tempat ini dan yang menetap hanya satu di antaranya ialah seorang wanita. Inilah awal hingga rumah adat di Karampuang dilambangkan sebagai seorang wanita. Begitu banyak pertanyaan tentang sejarah dan peradaban di Karampuang yang berada di Desa Tompok Bulu, Kecamatan Bulu Podo, Kabupaten Sinjai. Ikuti terus penelusuran kami.
7, yang situ 5. Kenapa ini 7 ini? Kan ini ada rumah beda, tanda rumah Arung di mana masuki. Kalau di situ tanda rumah adat Gelak. Ia dimulai dibangun tanda kenana maka ada engka maksudnya mana natarong itu ini neta dajero dibangun pokoknya natangi maka ajak lalu mubai pakuta bentuk naroha mau pada itu aku bangun ini. Tapi tidak ditahu bila siapa yang bikin pertama. Enggak kasih tahu kan juga. Saya tanya gitu. Bahaya ya di bawah nenek tetapi memang dia bu maka adikku tidak buat anak di pertama hanya ditolak ramai sampai merusak sih di Farakaisi. Kenapa secara simbol atau secara wujud perempuan, kenapa bukan laki-laki? Ya rodo kenana nak keras emakun rai nah sebab ya rodo tadi saya masih sur pitu ni kira pitu nanti masih sur kan masuk ni rondengnya, saya di Mani Monro mencaji raja ya rumah kundre, di tanah Karampuang. Agar bisa rana maka dade, nono nasi maka lelembang, muma loppo kualin runyo, muma tandri kuan nonyo, muma kelo ka kelorio mukire nama natua sini nama saga hulue, kenana naku farajai kue di Karampuang naku tujuh gau, pakur bisa ranun fana. Pertama na diolo maka dami tawe Karampulue, maka dua maka date Karaing Puang, gitu maka date Karampuang itu waktunya kita datang dia bergerak pertamanya bulu-bulu melia kan itu menjadi menurun tidak ditahu asal dari mana dia ada. Keduanya itu mana Karaing Puang pertemuan Karaing dengan Puang Goa Bone Luhu. Kalau tiang jumlahnya sih tiang 30. Apa itu 30 dia maksudnya? Berdasarkan dari Al-Quran 30 juz. 5 peta ini berdasarkan dari rukun Islam. 6 baris tiangnya berdasarkan rukun iman. Seperti kalau kita salah mengatakan Allahu Akbar ini namanya har. Ini melintang di kayu. Tujuannya di sini bahasana pertama alekawa, alesao, ale bumi paratiwi 7 bola. Ale bumi kan ale bola, ale sao kan rakeang, ale kawa kan bakaheng. Ya dulu natuni rotantare nasi kada kue di Kimonro nuna pusat nasi gorila padahal dia nang kebutuhan utama kue di nasi gorila tadi, nasi gorila anak gerombolan. Dia kena kue di utama di balik. Kumun dari salian. Tapi tidak ditahu kemana bakar, sudah makan ya bakar memang. Karena sudah besar memang. Jadi waktu terbakar itu habis semua? Habis semua, habis semua. Ada 1 bulan baru mati api, karena padi banyak sekali. Dalam kawasan adat Karampuang terdapat 2 rumah adat yang mana ditempati oleh Arung atau Tomatoa dan yang kedua ditempati oleh Gelak. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari atap yang disebut timpak laja. Timpak laja rumah adat Arung bersusun 3, sedangkan timpak laja rumah adat Gelak bersusun 2. Bentuk awal rumah adat Karampuang disebut dengan lakeang bertiang 1 yang menyerupai payung. Kemudian rumah bertiang 3 hingga seperti sekarang. Rumah tersebut memiliki 30 tiang yang melambangkan jumlah juz dalam Al-Quran. Jumlah tiang yang membujur dari utara ke selatan sebanyak 5 tiang melambangkan jumlah rukun Islam. Jumlah tiang yang melintang dari barat ke timur sebanyak 6 tiang melambangkan rukun iman. Rumah adat Karampuang dihiasi dengan ornamen dan ukiran berbagai motif dengan filosofis bentuk feminitasnya pada bagian-bagian tertentu. Secara umum terdiri atas tangga dan pintu yang terletak di tengah rumah
melambangkan jika manusia lahir dari rahim seorang ibu. 2 dapur melambangkan buah dada, bete-bete di sebelah kiri dan kanan melambangkan anting-anting, tapi melambangkan mahkota atau tusuk konde, dan ukiran simpul Nabi sebagai pusar. Ini nasi dia tahu nak kuda ni parenta ada aleta dia nama dia Sondroy. Pada mina kami ini dia nak dasar pemangku ada di kampung ini dia nak dulu lepas orang kita megai dia dulu lepas kita mega. Nak kamu tu pada pemangku ada makua kita sengi gotan roy yang pas di tomega. Nah sebangka kanana aga nang kapakoro nang aliriki alena nang aliriki pangadarana aja pada kamaning masua kanana agi lo di puau kamaning masua mana masih di mana rumah kasih nak adek kita we ka bisaran makada ade I matupu batu tergiling nggak bicara terlesang ajar itu di ade dek nah di makada sengeneran tela upugau nasabapan na reidi da seng ada upugau kan masalah maning idi mana tamega maning kalau dilihat gitu pandangan sekarang hampir ada bayangannya mau datang semua kalau dilihat. Jadi itu harus kita sekarang dia betul-betul kita memelihara, kita melestarikan kita punya budaya. Pasti nampak ke Bapak. Ya orang segitu kada. Ya orang janji tak boleh. Itu janji tidak bisa. Tapi nak bahasa pasangnya ro asing itu ro medolo neneta bah anu aja sih. Tanya abu nikah hanya do ini Bapak kemel dicaritai dulu. Ya sebab ya ro pekerkan masing-masing data sedi kanana lingkungan pasti engkamane kanana dasenge makada ade tapi yang dasenge ade pasien ini fikirata pada sata makada mau pakai di kesini onronge pakai di fasananya aja reidi kanana kai kanana ro akati-ati ni talwanga makatan ni kanana di pelihara materu dasenge budaya di Karampuang. Seluruh Indonesia harus dipelihara karena roh ini budaya bahkan di luar Indonesia. Amanah sebagai penggela ini turun temurun atau memang ada sebuah mekanisme atau sistem yang menunjuk kita atau bagaimana? Tapi tak ada pandangan nasabah ya roh takut tanam makada agak keturunan. Ya termasuk keturunan. Niki anak kuda tu akan di hari penguncup pula di pangalatala atau amana, dia noleh. Jika apa itu dia nak rasanya makada dites patah terlalu tahu agak memang di kanana mapalolo marakaju mapacolo muhai maka pakai mata takalilu maparepe mata mali mapona mata teleng. Ya aku memang itu nasana kamu pakai kan langsung diresmikan. Tidak bisa juga langsung dia. Tidak bisa. Dia nak dipakai. Mata juga begitu ya. Ada masa atau memang masanya ibaratnya berakhir tugas tak di dunia baru selesai juga atau bagaimana? Kalau saya ya begitu ya. Tetapi begitu tapi umpama saya begini aku sama puaka pelanggaran dia nak itu dia anak opo dia nak ka makatan ini yang raja dia tenggelam aku umpama ya umpama puaka pelanggaran masalah mana ini anakku opo jaro ini dasarnya anu sisa-sisa nak ditema kada puaka dasarnya pelanggaran dasarnya itu dipikir dia sambaran puaka itu dasarnya ada. Apa resiko paling fatal Puang pada saat masyarakat adat ini melanggar adatnya sendiri? Itu yang paling anu dasarnya ke perkuasa padana rufatau sepertinya mama Indo anak nanti Indo anak toi ya nanti naseng itu makada dibuat di tasikir papan di tanah ya mau dimangka diterima liso ada sana genep pitul lafi udah pernah genep pitul lafi dia diterima pokoknya kalau ada melakukan begitu dia langsung ya karena itu pokoknya ya rota sengede makada memang nia rota ini nak kude na di hati-hati dijaga rota senge kestar senge ada pede baja
gangkina dia teroba idi anutana ada tak. Ya rete idi dijaga rasanya ada dijaga rasanya bola di farakai. Nah sebab iya ro di bolai dek na idi mifuna seluruh di dunia idi mana pun bola hanya idi dipelihara di farakai. Pakembangan sebab kudet di farakai tak memandang idi mana natarangeng gitu rumah ini tak pernah ini tak mediolo. Tapi biasa karena mentala makutan adik kulak bicara. Jadi kebetulan ngira ide yang kaya aku semana senang bicara. Yang dari petunjuk boleh di. Biasa karena tahu rumah maka adik kulak bicara dia. Ini sebetulnya ngira sedia kah. So yaro ya kan kira tanah maka dah kian kena rak kerana ada kiri karam. Yaro pasana teman tu aku rumah dia maka dah yaro dia akhirnya ada kiri karampuang. Dari Sabah sampai Merauke. Ne yaro kena ya di file pakai yaro lok ke kanan rumah ya yaro tu deh. Yaro selama lena jamir sing tomato bini 20 tahun. Hampir 30 tahun. Nakatini dah sengi tomatoa, dek maneng kana marusa ini dah sengi tomega. Tulu masih dina di tomegai, karena para kai kikung kadita anuna bolai atau anuna tomegai di farakai mata teru. Jadi dan fat tomatoa kasina teru na jalan kamu tuha. Karena dia tapi ada kue dinas anuna. Dek nak dinjaji gau kudek nama set di repa ada arung sandro guru aja gelo di fugau masjid di farote ini nasa kita makada boleh siapa pau kita cibatu farote ini napa mulai jaji dah senge gau ke di karampuang ya ro ke di fam di bolai nakku pura ni diputuskan dah senge parakara atau kasus dek na dingka pongkir ke hainem sebab agar orang karya maka dah pura ni naseng bisa rai fatuni ditongkok ni batu lepak na ribuan reta muling na disafu na pura nigi pongkir ke hainem pupuk sari kahui tak ditolak fatolan na ladiolo tanah cikin bipaya tu dumundrina mapusuki maboloi mataki marepei batang irituk bangi makpura ki marteki ajide na wedding engka coba lap panui kenan na konfuran di furan na sengade. Masyarakat adat Karampuang dipimpin oleh seorang arung atau tomatoa dibantu oleh gela, sandro dan guru. Mereka dikenal dengan istilah ada apa sebagai lembaga tertinggi yang menjadi tempat terakhir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kawasan adat, di mana tomatoa mengawasi kemurnian tradisi leluhur yang telah digariskan oleh lontara. Selain itu, tomatoa juga bertugas memutuskan perkara. Kemudian gela sebagai pelaksana adat yang bertugas sebagai makuasa ritana rokko dan lari tanah, di mana gela dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga, perselisihan, gotong royong, dan mengadili perkara yang berhubungan dengan sengketa tanah atau sawah. Berikutnya sandro, sebagai pemimpin ritual yang dijabat oleh seorang wanita. Sandro pula diyakini sebagai figur yang dapat menghubungkan seluruh pendukung budaya dengan leluhur dan mampu mengetahui keberhasilan panen. Secara garis besar, tugasnya disebut dengan makkaharu, yakni sebagai pemimpin upacara adat antara lain Mabisalopo, Mapole Hajja, Mapaleso Ase, Mapatin Robine, Mapogao Hanua, dan Bali Sumang. Yang terakhir adalah guru yang bertugas untuk menjauhkan Karampuang dari bencana melalui doanya yang disebut Matolak Bala. Selain itu, guru juga bertugas untuk memimpin upacara keagamaan seperti Maulid dan Lebaran. Tapi kudite ro petunjuk ro dasenge ro lontar pakuro di tanuna. Ye. Ni hanya kukuro megana mir tahu makada na foliku fakoi di la korayat. Ya ro tedi de. Mega. Ya tedi ke sini. Ku ya ro persoalan ro pertamana iya ro diolo
kanan naro sedi me. Kemudian sedi kanan naro mancai sedi rufatau, nikiaro mancai sedi rufatau, dek gagala pas niki asen, dek gala sompai, kuiro mampindu ni, tahu melahirkan ada fitu ni taki jaji ro fitu tania maka ada jaji dia kenarang. Seperti mereka kada manur musi. Nyaro kan kan monro sedi lawan ini. Ya mero lo ada di sarita kada pakura sama di sarita pakura sekamatu makada mana pakura ni awis sebenarnya kan ku kedi je. Tak tahu mesti ketika ini ramatu kada sa cerita makada niya peleta karampo ya. Nama itu yang kenal. Ya, valisun. Pero takut tanai kada valisuna. Kan, yero memang umpama malope kurundria nek kumlisi lakue di fini karampuang harus idi pakai di karampuang makelori ki. Den hadi ngalena makelori ki di karampuang. Ajaga nak kacun pakro. Aga elok na fugau harus milau tanga pakai dolo ki di jadek kiri karampuang. Dalam pasang itu bagaimana kembali, kapan dia kembali atau bagaimana kembali datang? Ya fata aku tanya ro lisuna ro main. Eka aku dah return haro fangu cuba di fangatala kan. Kaya lisun ya. Itu maksudnya dikasih kita petunjuk dari Tuhan. Pasti kembali. Karena ada pesannya di dalam lontar harus kembali semua. Tetapi belum ditahu apakah itu yang pergi atau cucu-cucunya pasti ada pulang. Bisa saja ada mita ya. Cerita mungkin begitu. Iya bisa. Ada di muka kita tapi tidak dilihat kena tahu gitu. Ya kena itu ya ada mah. Nasehu ikan kada sengalus. Ya sengalus kan dia dita. Iya. Bisa begitu istilahnya. Kita ini setengah mati tunggu kapan padahal sudah ada nih. Tapi menjadi penanda bahwa ini sudah utuh kembali 7 atau datang ini yang 6 apa kita jadikan tanda. Pero naku kamatan mak dipunim. Ni setiap rokanana halusna dadakan yang rasanya makada festas ya. Pasti ada semua. Tetapi itu halusnya. Iya betul saya paham. Itu ada binatang ritual dilakukan di situ karena itu dihormati. Itu banyak orang menantang. Jangan kibakar begitu. Kenapa kita tidak dilihat itu ya? Halus apa bang? Agak apa saya? Nyari di kue di karampuang, nanya nama niro karena nak disendiki pemerintah di kue di, yang merudah ke mendang kodin tu dola dengan di amit, lalu karena miti ke di kau kena sabiar itu di kue di pakai dah sengiro festa sehanua, sengina senamun atau makanya barahala di karampuang musir itu nak karampuang, makanya touring mai dolo fatai kawan caraya makanya memang di gauku merusak ke agama atau merusak kita mereka atau merusak ke pemerintah. Aku memang merusak ke di gauku dah seng festasi anua, merusak ke agama, merusak ke pemerintah, merusak kita mereka. Aja ke fugau ki. Malah naseng ide lo adalah contoh nasabak saya kan nata masuk buta atau angkat di kampungnya di Karampuan adek kata diundang. Ini dia pemerintah bahasa diundang teta tersiratu bufa pun kali 50. Ini dek kata undang panggela. Si bahasa Fatma makin madat masuk buta angkat di kampungnya deh. Adik kata oleh, kasih rumah tihi berat tihi agak kanan nanti rumah dia tak sudah kada hangat pakoro. Sini ngati nata minati loke di. Jadi maruah ni mata terus bang, ada masuk bun ni tahu rumah kagak sedang kuda dagang. 4 perangkat adat tersebut aliri patepona wanwae atau 4 tiang penyangga negeri yang mengambil 4 unsur, yakni arung dari api, gelak dari tanah, sanro dari angin, guru dari air, yang bermakna arung harus tegas, gelak harus jujur, sanro harus tabah, dan guru harus damai. Di mana keempat perangkat tersebut memiliki peran masing-masing dalam setiap pelaksanaan ritual adat dan budaya. Tradisi yang sering adakan itu dalam 1 tahun ini atau yang rutin? Kariasen mapugau sehanua, kata riasa mak bisa lompu, kata riasa mak balik semangat, kata riasa mak tulak bala, bangka bisa mak kada mak kahari sandroe mak tulak bala gurue, agar ditulak balai, idi mana tahu di kampungnya deh supaya nah masing kamana toha, nah
daring fakuleng atau kesehatan mak jama nah pakai di lari kita panggil latara maka di fotonya maka di sini di lina itu di akhir mak baraka. Bukan cuma di Karampungan seluruh kita sedunia ya, dimintakan doa kepada Tuhan. Nah sebab iya rona ini kenan narupu kau mana yang pakeran sebab engkau pasanna tedi neta maka dah sinina idi rufa tahu kan masih sur mana kita we. Pertama nasi boleh kue dah sete idi indona. Ya tapi ya roh mega pengen ya tetap di Karampungan. Ya percaya roh maka dah memang di Karampungan idi indona atau megai. Ya roh idi kena elok kita kena dadakan rasanya matan bata harus terkena mak bahan dolo. Lalu matan ngas harus mak bahan ya tengah mak bahan karafa. Mak bahan te dolo. Nah ikutnya dia bahan itu dolo sing Pak bilang. Nah sebenarnya sing Pak bilang kan isi makada Fayaro saga sof itu so de agama aja pasti mana dek kan kada pilih. Ai dole sing Pak bilang cerita gitu makada oh di sange fonga sana di soem pama. Nah tu itu ya ro makasin dapat pemulang. Tradisi Mapogau Hanuai adalah pesta adat Karampungan dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen dan juga untuk mengenang leluhur terdahulu. Tradisi ini dilaksanakan setiap setahun sekali dan dihadiri seluruh masyarakat adat Karampungan, bahkan masyarakat dari luar wilayah Karampungan. Tradisi ini berlangsung dalam beberapa tahap antara lain Mak Bahang, Mak Paota, Mak Baja-Baja, Manre Ribulu, Mak Bali Sumanga, dan yang terakhir adalah Maling. Selain itu, salah satu tradisi Karampungan yakni Mak Dui Aju. Tradisi ini dilaksanakan khusus untuk rumah adat sebagai bentuk kegiatan menghormati rumah adat yang bertujuan untuk memelihara rumah adat dengan mengganti bagian-bagian tertentu dari rumah adat yang mulai rusak seperti tiang, panempa, palungeng, dan pareha lepa. Tradisi Mak Dui adalah tradisi yang dilaksanakan bersama-sama untuk memindahkan batang pohon gupasa atau ajubiti yang berukuran besar. Tradisi ini dilakukan dengan cara menarik batang pohon menggunakan tali dari hutan hingga ke pekarangan rumah adat tanpa memikulnya. Proses pemindahan dengan cara menarik batang pohon tanpa dipikul ini dimaksudkan untuk melibatkan seluruh masyarakat adat, baik dari dalam maupun dari luar Karampungan. Menarik kayu tersebut diiringi nyanyian yang berisi syair-syair khusus yang dikenal dengan Elong Pak Dui. Iya roti di kue di anu lalana desa Tempuk Bulu. Iga ni kalau malah aju nade na lapor ka giri ade na kena sanksi. Na penaya ada kena na kungka ba dari rumah kena na aju itu bacifong aju tetapi matana palimapo na pada heading matu bacifong. Iya ku dia apa saja ngade na tu kan na kena ni sanksi. Agi-agi na fugau di kampungnya de heading ini dihadiri oleh dasing ade. Iya de hutang ada dasaba erona de anfa ini dasaba purina kosai kehutanan nikero urusuki supaya nalisu finin mencari hutang ada dasaba hutang ada memeta diolon na diala dukur mencari kawasan na jar kasina hati-hati di falisu finin ana patah finin nasaba engkana sete kada masyarakat ada nah aliansi masyarakat adat Nusantara kita ini rofuna mana ro wilayah. Pasai kue di kerasa hutan karama, kerasa hutang ada. Nasaba iya ro ajue, iya miro naseng anak doeri nasengnya mendenge rupa tahu nak doeri kenana dagingna atau jukuna. Aku dituba mana ro ajue hancur kinaseng tanai. Pada merah senge tamping, nasaba iya ro senge tamping kan sebagai urat na di Illinois, ajue kana bukuna, baute kana kabutuna, iro tanai kan jukuna. Nah kuda ini fasio na romanan tu hancur, langsung itu longsor mana, hancur ni. Sebab ia rasanya pakorong, ikan tubuhna dunia, uratna dunia, harus dipelihara. Napana rakana rasanya makada, dia na dipelihara sehingga tangada selama masyarakat ada, hancur ke Illinois. Nah, sama iya aku tak det naga resengade santri Bali itu tahu na. Dia nak kata Indo ambil agak det na.
Jadi kalau kamu tuh pada sengaja pelihara dah sengero masyarakat ada. Pasti dia nuna sebab sohani tadi hari ngerani. Dan nak kena pupus sekempesi apa sih kebarengan dia ni sampai lalu isu pakai ingat keda sengi to mereka. Ni kaya orang setane berarti kamu nak kerosedi masalah boleh di sengi keda iya gina boleh di pokoknya boleh di tamalino yang kasih di masalah nak kau muncul pakurong. Tak jauh dari lokasi rumah adat Karampuang, terdapat sebuah batu dinamakan Batu Gong. Dan di tempat inilah awal mula pertemuan antara Karaeng dan Puang, hingga kemudian menjadi nama tempat ini yang menggabungkan keduanya menjadi Karampuang. Dan saat mengetuk batu tersebut sebanyak 7 kali, adalah penanda bahwa acara adat Karampuang telah dimulai. Ya, dipukul ini kalau dadakan mau naik di gunung melaksanakan itu pesta Sihanua. Dan juga ini itu nama bahan ro arunge karenge si bah puange deh. Nah di tepi goa bone luhu. Pohon yang kita ambil dalam pembuatan tiang rumah, pohon apa teh namanya? Seperti macam ini mi. Ada nyanyiannya, dia prosesnya. Ya, ada. Itu nyanyian apa ini? Kalau dinyanyikan, wedele asimani isai fangon roanale wedele furakui ilauri dewa taritoli wedele lao lao omairang lao tonima emaile tasirai hirai taule nama raja. Kalau hampir ke di rumah kan diganti lagi. Iya. Atau makin menyebar di sungai diganti. Oh, ada banyak anunya. Iya, ada. Banyak sekali tuh. panjang ternyata. Iya. Kenapa bisa beda antara kalau di sungai ini dengan di pertama kali jalan? Apa bedanya? Itu bedanya tanda melewati sungai. Minta izin kepada penghuni sungai berikut. Lagi. Iya begitu. Jadi lepas dari hutan, sungai lagi. Iya, sungai lagi ya. Kalau sungai dia kan Namanya wedele liwasiro osalo tupu si bulu mata etandrele yama acele giyama tiroshiwa. apa namanya yang begitu pun? Nyanyian sebagai semangat kita semua orang. Dalam menjalankan segala kegiatan adat dan budaya di Karampuang, selain para tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh pemuda adat Karampuang pun banyak mengambil bagian dalam setiap prosesi adat yang dilangsungkan. Sebelum meninggalkan Kabupaten Sinjai, tim MBS melanjutkan diskusi ringan dengan tokoh-tokoh pemuda adat Karampuang. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh adat istiadat pasti dilibatkan oleh semua pemuda. Selalu ada pemudanya. Kayak ini kalau acara naik di puncak naik gunung itu, pemuda ini ambil bagian, ada kayak pos-posnya, ada memang job-job yang sudah dikasihkan. Hanya pemuda ini yang boleh, pemuda itu tidak ada. Tidak ada, karena di sana kan kita masih di kawasan Karampuang. Bukan dia diwajibkan lah bahasanya, mereka semua terlibat ya mungkin. Iya. Tapi kalau orang di luar dari pemuda adat begitu, memang tidak bisa masuk. Karena banyak juga pemuda adat tidak tinggal di kawasan. Itu harus datang. Iya, biasanya kan datang. Makanya tadi ada bahasanya laulisu. Iya. Biasanya dia tinggal di luar, tapi kalau ketika ada acara dia harus datang. Sebelum diadakan ke ritual itu, acara itu pasti ada yang namanya itu kayak
pertemuan-pertemuan itu di rumah adat itu. Ketika kayak seumpamanya ini kan ada berselisih dengan ini pengambilan lahan dari ini, ya kita sebagai pemudanya ini harus garda terdepan untuk maju memperjuangkan ini, mempertahankan masyarakat adat. Tapi tetap juga maksudnya didampingi dengan ini adat, tetapi maksudnya aksinya kita yang di luar itu. Bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa ini kan banyak kejadian-kejadian yang di luar sana itu masuk tambang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat itu. Jadi kita harus menjaga itu bagaimana supaya yang dari luar itu tidak masuk untuk mengambil. Iya, wilayahnya kita itu. Bagi pemuda-pemuda Karampuang lain yang baik ada di luar Karampuang atau di dalam, tentang bagaimana sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan adat yang kita miliki. Ya, kita perlu tahu dulu apa itu masyarakat adat, meskipun kita tinggal di wilayah situ, tapi kalau kita tidak memahami apa itu adat, itu susah juga. Jadi kita memang sebagai jati dirinya kita dari adat, kita harus benar-benar tahu bahwa itu adat itu seperti itu. Kita kan kalau keluar yang sudah lama itu kan, bahkan ada yang sudah berubah logat, bahasa gitu. Makanya saya kemarin itu aja teman-teman pemuda agar bisa kembalilah kita bersatu, kemudian membahas tentang bahasa kita, bahasa ibu pertiwi, bahasa ibu di tanah Karampuang begitu. Jangan sampai kita kehilangan bahasa ibu begitu. Setiap saya keluar daerah begitu, saya tetap seperti ada ini leluhur yang ini harus seperti ini, jangan terlalu ini di luar sana, walaupun kita kan sudah tidak di wilayah kita, tapi punya prinsip bahwa kita masih berpegang teguh bahwa ada leluhur kita yang pernah mengajarkan bahwa jangan seperti ini walaupun kalian di mana begitu. Bahkan kalau kita keluar dari daerah sini sama teman-teman itu. Ya ikut. Memang bahasanya juga tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Walaupun di mana pasti kita pakai bahasa Bugis. Seberapa penting nilai adat bagi kita secara pribadi? Kalau saya secara pribadi sangat penting. Ya, karena tanpa adat rasanya memang kita itu tidak mengenal siapa diri kita. Jati diri itu penting bagi saya. Dan kalau walaupun kita keluar, kita tahu itu bahwa oh ini teman saya, ini saudara saya dari Karampuang begitu. Walaupun kita di luar sudah di daerah Jawa atau sebagainya gitu. Tetap kita ingat, oh siapapun yang keluar, tetap kita saudara di sana gitu. Makanya sangat penting jati diri. Simbolisme pada kedua rumah adat di Karampuang masih dipengaruhi oleh kepercayaan dan kehidupan sosial budaya yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Karampuang. Rumah adat Karampuang mempunyai filosofi bentuk yang melambangkan tubuh seorang wanita yang dijadikan sosok tumanurung. Masyarakat adat Karampuang meyakini bahwa perempuan yang menjadi sosok tumanurung adalah seorang dewi yang turun dari langit, sang penguasa hutan adat, dewi kesuburan, dewi penguasa tumbuhan, dan mereka menyebutnya dengan nama Nenek Makunrai Indok di Karampuang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam budaya. Dendang dendang si dendang, dendang anak ogina si jai, jabagi masaile minta tanah.